kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus yang ditangani ataupun dituntaskan oleh Satreskrim Polres Maluku Tengah. Rekan-rekan media sekalian, rekan-rekan pers sekalian, terima kasih saya mengucapkan atas kedatangan rekan semua di sini untuk meliput ataupun menyampaikan ataupun mendengarkan hasil dari konferensi pers yang akan kami lakukan. Tentunya rekan-rekan semua sudah memonitor dari beberapa hari yang lalu pada saat kasus ini muncul, laporannya ke Polres, rekan-rekan juga sudah monitor bahwa telah terjadi adanya penemuan mayat tanpa identitas yang berjenis kelamin perempuan, dan saat ini kita akan melakukan rilisnya. Jadi rekan sekalian, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Timur telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas dengan jenis kelamin perempuan, di mana setelah mendapat laporan informasi dari masyarakat atau saksi yang menemukan mayat tersebut, Polres Maluku Tengah, anggota Polres Maluku Tengah melakukan menuju ke TKP yang berada di Jalan Abdullah Solisa, RT 01, Kelurahan Ampera, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di dalam gorong-gorong bundaran Kota Masohi. Kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan TKP dan olah TKP di tempat tersebut. Kemudian Polres Maluku Tengah, Satreskrim Polres Maluku Tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yang melihat ataupun menemukan langsung sesosok mayat perempuan yang berada di dalam gorong-gorong tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi tersebut dapat kita sampaikan bahwa pada tanggal 8 Maret ataupun sehari sebelum ditemukannya mayat tersebut, saksi tersebut sekira pukul 18.45 kedua saksi masuk ke dalam gorong-gorong dengan tujuan untuk mencari udang yang terletak di Tugu Insinyur Soekarno dengan membawa sebuah parang, satu buah karung dan satu buah HP sebagai senter. Nah, pada saat mereka berdua ini melakukan pencarian udang di dalam gorong-gorong tersebut, nah saat itulah saksi menemukan adanya ataupun mencium aroma berbau menyengat, ya, yang awalnya tidak mengetahui ataupun tidak mengetahui bahwa itu bau dari apa. Yang jelas mungkin mereka menganggap itu mungkin bau dari bangkai hewan. Namun setelah mereka menyusuri jalan lebih kurang 1 kilo di dalam gorong-gorong tersebut, barulah mereka menemukan adanya sesosok mayat berkelamin perempuan tanpa busana bagian bawah dan ditemukan adanya kaki yang diikat dengan tali serta pemberat batu. Kemudian kedua saksi tersebut karena takut lalu lari bergegas keluar dari gorong-gorong dan pulang ke rumah. Keesokan harinya barulah salah satu saksi itu menyampaikan kepada kawannya, lalu kawannya itulah yang memberikan informasi kepada pihak Polres Maluku Tengah bahwa adanya ditemukan mayat di dalam gorong-gorong. Nah, pada hari Rabu tersebut tanggal 9 Maret sekitar pukul 15, nah barulah kita dari Polres Maluku Tengah melakukan penuju kepada TKP untuk memastikan apakah betul ditemukan adanya penemuan mayat. Dan ternyata memang betul ditemukannya ada penemuan mayat bersosok kelamin wanita tanpa identitas, tanpa busana dan tergeletak dengan kaki terikat serta pemberat batu. Kemudian setelah ditemukan, polisi melakukan tindakan kepolisian, melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret atau 3 hari kemudian, dalam waktu 3 kali 24 jam, personil Satreskrim Polres Maluku Tengah dapat meringkus salah satu orang yang terduga pelaku dengan identitas yaitu RS, umur 22 tahun, laki-laki, profesinya sebagai pengemudi, alamat RT 06 Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku. Kemudian keesokan harinya personil Satreskrim kita berhasil menemukan lagi satu orang terduga pelaku pada tanggal 13 Maret yang bernama dengan identitas IPT
IPT. Profesi sebagai supir mobil. Kemudian alamat Kampung Lama Negeri Haya, Kecamatan Tiahuru, Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Setelah dilakukan penangkapan, Satreskrim melakukan mencari keterangan, dan diperoleh keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian timur, kedua pelaku ini sedang duduk minum sopi di Pengeringan, ya. Kemudian setelah minum sopi Pengeringan, mereka menuju ke samping penginapan Samudra. Dan setelah berada di samping penginapan Samudra, salah satu pelaku yang berinisial R menghubungi korban melalui telepon, ya. Karena saudara tersangka R ini sudah mengenal korban sebelumnya. Dan saat itu sepakat untuk bertemu di penginapan. Korban mendatangi penginapan dan saudara R itu memesan kamar di penginapan Samudra, kamar 01. Lalu setelah bertemu dengan korban, mereka melakukan persetubuhan di hotel di penginapan Samudra. Kemudian setelah lebih kurang 10 menit melakukan persetubuhan, tersangka R ini keluar kamar dan menemui tersangka IPT, tersangka IPT, ya. Jadi satu-satu masuknya. Jadi pertama tersangka R ini bersetubuh dulu, kemudian setelah selesai tersangka R ini keluar, lalu digantikan oleh tersangka IPT, ya. Nah, saat itu IPT menunggu dalam mobil di luar. Setelah masuk ke dalam, setelah tersangka pertama ini, saudara R ini keluar kamar, ditanya oleh saudara tersangka IPT, mana kalimatnya? Perempuan ada di mana? Ya, dengan kalimat perempuan ada di mana? Dan saudara R menjawab ada di kamar 01. Lalu tersangka IPT itu langsung menuju kamar 01 dan di dalam kamar 01 sudah menemui korban, ya. Dan terjadilah dialog di mana saudara IPT ini menyampaikan kepada korban bahwa beta bisa pakai dan bayar 200.000 kaseng. Dan korban menjawab bahwa yo, mari sudah cepat, gitu, ya. Itu kata-katanya. Dan terjadilah persetubuhan antara saudara tersangka IPT ini dengan korban. Pada saat melakukan persetubuhan, ya, korban ini mengalami kesakitan, ya, dan berteriak kesakitan. Dan karena ketakutan saudara IPT ini takut diketahui oleh orang banyak, maka rekan tersangka IPT ini mengambil bantal dan menutup mulut dan hidung korban dengan bantal saat itu agar berhenti untuk berteriak, ya. Lalu melanjutkan persetubuhan. Nah, pada saat berlangsung persetubuhan lebih kurang 1 jam, tersangka IPT ini melihat korban sudah tidak bergerak lagi, pingsan. Lalu menghentikan persetubuhan dan memeriksa kondisi, meriksa denyut nadi, meriksa dada, ya. Ternyata tidak ada gerakan ataupun pingsan, lalu menghentikan. Kemudian tersangka IPT ini diam sebentar sambil menggunakan pakaiannya kembali selama 5 menit, lalu pergi keluar menemui rekannya, menurut tersangka yang pertama tadi, saudara R, ya. Nah, mengajak untuk masuk melihat perempuan, bahwa perempuan tersebut perempuan sudah nggak ada nyawa lagi, itu kata-katanya, ya. Nah, dan bersamaan dengan itu saudara IPT ini meminta bantuan saudara R untuk mencarikan tali, ya. Talinya dari mana? Dari nilon, ya. Ya, tali, ya, untuk mencarikan tali untuk mengikat. Nah, lalu tersangka R ini ngambil gunting dari dalam mobil, lalu pergi ke jemuran yang ada di penginapan Samudra, memotong dan menyerahkan tali tersebut kepada tersangka IPT. Dan setelah itu tersangka IPT menggendong mayat korban ke dalam gorong-gorong. Kemudian di dalam gorong-gorong tersebut
tersangka IPT melakukan pengikatan kepada kedua kaki dan mengikatkan juga kepada batu dengan maksud mungkin untuk menenggelamkan apa ya? Ya, menahan supaya tidak terbawa air, ya. Nah, kemudian setelah itu tersangka pergi meninggalkan TKP lokasi dan kembali ke rumahnya. Dan kemudian untuk penangkapan tersangka R itu ditangkap pada perjalanan dari Waipirit menuju Masohi. Sementara tersangka IPT itu ditangkap di kediamannya, di rumahnya di Desa Hayal. Ya. Kemudian untuk pasal yang bisa kita kenakan, tentunya korban ini masih di bawah umur, masih di bawah 16 tahun, masih berumur 16 tahun. Kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, kemudian dijuntukan dengan pasal 338 KUHP, ya, pasal 55 ayat 1, pasal 351 ayat 338 KUHP, pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 351, ya, diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Mungkin demikian sementara yang informasi yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk dalam kasus ini apa saja yang kemudian disita oleh pihak kepolisian, begitu. Terima kasih. Yang sudah kita sita, bisa kita lihat rekan-rekan, ini ada batu, ya, batu dan tali nilon yang digunakan untuk mengikat. Nah, ya, nah, warna biru tali nilonnya untuk mengikat korban. Kemudian ini gunting, ya, gunting yang digunakan. Kemudian ini bantal yang digunakan untuk menyekat korban. Ya. Nah, kemudian ini baju yang digunakan, tulisan "Don't call me babe", ya. Kami tidak bisa hadirkan karena cukup berbau, ya, sudah cukup bau ini, jadi kita foto saja. Kemudian ini foto korban, ya, karena kita lihat di TKP tidak sudah jelas, tidak jelas lagi ini wajah sudah rusak. Ada lagi? Terkait dengan pada saat mayat dievakuasi keluar untuk ditaruh di dalam gorong-gorong itu, apakah kemudian tidak ada pihak lain yang kemudian ikut juga menyaksikan begitu, ataukah hanya mereka berdua begitu? Dan dilakukan sekitar pukul berapa mayatnya kemudian? Pelaku. Ya, maksudnya pelaku menaruh mayat di dalam gorong-gorong sekitar pukul berapa? Dan apakah pada saat aktivitas untuk menaruh di dalam gorong-gorong itu, apakah ada pihak lain yang menyaksikan atau seperti apa begitu? Pelaku ini melakukannya kan tanggal 2, ya, tanggal 2 Maret, tanggal 3 Maret dini hari, sekitar pukul 2, ya. Dan memang tidak ada masyarakat lain atau tidak ada saksi melihat. Jadi hanya memang kedua pelaku bersama korban, ya, sehingga tidak ada yang melihat. Ya, Pak Kapolres tadi dijelaskan bahwa setelah dia meninggal dan disampaikan oleh saudara IT ke R tadi, lalu kemudian mengambil tali begitu. Dan setelah itu masuk ke gorong-gorong. Itu yang kasih masuk itu saudara IT atau R ya? Masukin mayat ke gorong-gorong ya. IPT. Oh, IPT yang ya, yang langsung melakukan penyekapan. Ya, dia yang melakukan penyekapan, dia yang bawa langsung ke bawah, ke dalam gorong-gorong. Jadi perannya R ini hanya untuk mencari tali, ya, dan menyerahkan. Jadi yang mengikat dan mengikat batu ke kaki itu tersangka IPT. Siap. Ini kan berlanjut dari mereka minum di pengeringan tadi yang dijelaskan Pak Kapolres, kemudian berlanjut sampai ke penginapan Samudra. Nah,
mereka berapa lama di penginapan Samudra sampai akhirnya menghubungi korban ini, Pak Kapolres. Artinya bahwa ada range waktu yang cukup lama sehingga kemudian korban datang ke situ, apakah langsung terlibat sama-sama dengan mereka duduk bersama atau memang setelah minum itu langsung kemudian masuk? Kalau range waktu kisarannya pukul 8 malam, jam 20-an, minum-minum sopi di pengiringan itu ya. Nah setelah mabuk ya, setelah terpengaruh minum keras, baru menghubungi korban. Ya, korban pada saat malam itu juga. Korban datang ke mereka itu jam berapa? Ya kisarannya menjelang tengah malam, ya menjelang tengah malam karena menurut pemeriksaan sekitar dini hari dia melakukan persetubuhan yang sehingga menyebabkan kematian itu. Tapi dia tidak menjelaskan waktu pastinya. Ya waktu pastinya di saat waktu segitu. Artinya mereka Ya mungkin sekitar ya menjelang dini hari lah. Menjelang dini hari dia berkomunikasi dengan korban, kemudian terjadi komunikasi dan bertemu di penginapan itu lewat jam 12 malam. Siap, Pak Kapolres, kan mereka masuk penginapan sudah tengah malam begitu. Kan ada yang putus informasi di sini. Apakah tengah malam itu orang penginapan masih melayani buka kamar untuk tamu gitu? Jadi gini, mohon izin ya, rekan-rekan. Jadi sebelumnya itu sudah ada pemesanan kamar dari tersangka RS. Nah, kemudian Abdullah dia memanggil korban dan korban datang. Itu masih sekitar jam 9. Ya, artinya bahwa kedua ini sudah rencana untuk booking korban Ya. gitu Pak ya? Oke, itu pasti terjadi. Siap, ya, makasih Pak. Mohon penjelasan ya Pak Kapolres, ini terkait dengan penjelasan tadi bahwa ketika berhubungan itu korban mengatakan sakit begitu. Berarti ada yang harus dijelaskan di situ, sakit ini karena apa nih Pak Kapolres? Apakah sudah ada pemeriksaan terkait ada sakit bawaan atau karena perlakuan di saat itu saat berhubungan itu? Jadi ya, mohon maaf ya, ini karena intensitas daripada pelaku sendiri. Jadi saya rasa rekan-rekannya saya sudah mengerti ya. Ya, kiranya seperti itu. Artinya saya juga menjelaskan langsung saja jadi rekan-rekan semua saya rasa sudah tahu. Ya. Kalau untuk laki-laki kan penjelasannya itu sudah mengapa. Nah, asalnya seperti itu. Jangan sampai ada pakai alat begitu Pak Kapolres. Enggak, tidak pakai alat. Yang jelasnya saya rasa kita buka aja ya. Ya. Butik. Siap. Pak Kapolres. Pertemuan ini kedua pelaku langsung keluar dan dia balik lagi ke Kota Masori hingga apa yang ditentukan begitu. Jadi begini ya, kalau untuk lari tidak, kita menemukan tersangka pertama itu RS itu karena pada saat kita lacak dia itu berada di Hayat, akan tetapi kita hubungi sepupu kita, dia sementara di Ambon. Nah, pada sementara di Ambon mengantar temannya. Pagi harinya kita rencana untuk ke Ambon, akan tetapi dapat informasi dari Ambon, dari sepupu kita juga di Ambon, bahwasanya dia sudah balik dengan menggunakan kendaraannya melintasi ferry baik kiri minimal baik kiri, dan kami tunggu di Polsek Bukti. Setelah dia masuk wilayah hukum Maluku Tengah, kita membutuhi, kemudian dapatlah dia di jembatan Talak. Pak Kapolres, Pak Kapolres. Apa mungkin ada tersangka lain selain dua tersangka utama ini? Sementara tidak ada Pak ya. Karena pengakuan dari mereka ya mereka berdua ya. Ya. Terkait dengan penginapan Samudra, dalam SOP penginapan itu kan yang masuk harus berKTP dan harus tidak harus bersuami. Apakah Samudra juga tidak diikut dalam proses penyelidikan? Kalau itu peraturan daerah Pak ya. Itu sudah diatur di peraturan daerah, ketentuan bagaimana penginapan itu harus menerima tamunya bagaimana ya. Jadi untuk kami hanya melakukan pengungkapan kasus untuk tindak lanjut mengenai bagaimana perbuatan sudah tersangka. Untuk masalah apakah mekanisme ataupun adakah yang dilanggar dari SOP penginapan, itu ranahnya pariwisata. Terakhir Pak Kapolres,
jika memang dalam aturan menerima tamu itu harus ber-KTP dan tidak boleh membawa di luar istri, bagaimana tindakan pihak penyidik terkait dengan kelanjutan ini? Jadi untuk sementara gini ya, yang kita kejar adalah kasus tindak pidana, ya, tindak pidana pembunuhan. Untuk masalah SOP terkait dengan kenapa itu berdiri sendiri. Tapi nanti kita lihat lebih lanjut lagi seperti itu. Polis lain sudah di garis polis lain di kamar 01. Sudah, semua sudah. Oh iya. Dan nanti kita juga melaksanakan rekonstruksi di situ. Semuanya sudah. Pak Kapolres, satu lagi terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa yang diingat sendiri kemudian yang ikut membantu yang inisialnya R, apakah dalam kesempatan pada malam hari itu ketika tersangka mengeluarkan si korban, apakah orang atau petugas resepsionis ikut menyaksikan atau tidak? Baik, mungkin benar. Jadi pada saat korban dibawa keluar dari kamar, dia tidak jalan dengan jalan dari muka, tetapi dia lewat samping. Jadi untuk ketahuan dari si penjaga penginapan pun tidak tahu. Jadi dia sendiri yang keluar lewat samping, kemudian ditaruhlah jenazah itu di got antara gorong-gorong besar sama gorong-gorong kecil, masuklah dia. Gitu kira-kira. Nanti biar jelasnya nanti kita akan ada rekonstruksi. Rekonstruksi baru itu lebih jelas. Rekonstruksi itu nanti langsung di lokasi betul dari awal, dari saat pertemuan sampai dia meninggalkan mayat. Pak Kapolres, untuk ancaman hukuman 20 tahun ini apakah menurut Pak Kapolres atau pihak penyidik sudah sesuai? Iya. Mohon izin untuk rencana rekonstruksi secepatnya nanti kita hubungi Kasubmas, nanti Kasubmas sampaikan kepada rekan-rekan pers. Baik. Kalau kita akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi. Baik. Ya, silakan. Untuk pengenaan sebentar untuk ancaman 20 tahun, kebetulan ada yang request juga bahwa ancaman hukuman 20 tahun apakah menurut penyidik atau pihak Polres Maluku Tengah sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan? Kalau sesuai ancaman yang ada dalam KUHP sudah jelas ya 20 tahun. Kalau untuk putusan pasti dari pengadilan. Kita tidak bisa menentukan putusan yang berapa, yang jelasnya kita sesuaikan dengan apa yang tertera dalam KUHP. Demikian. Ya Pak, atas perbuatan satu lagi Pak, atas perbuatan dua tersangka ini, apakah sanksi hukumnya berbeda atau memang disamakan Pak? Jadi jelas ya, mohon izin kemudian pasti jelas beda. Karena orang yang melakukan pembunuhan itu berdiri sendiri. Orang turut serta membantu pasti sendiri. Ya. Jadi untuk berkas ini pasti kita split. Split itu bagi dua. Bisa. Kita pisahkan. Kita pisahkan. Ya. Perannya ada. Perannya masing-masing ada. Peran tersangka IRT IPA IP apa? Dan R itu berbeda. Nanti sudah saya jelasin kan? Ya Pak Kapolres, mohon izin nilai mobil yang sudah ditampilkan ini mobil yang dipakai saat mereka menuju penginapan seperti apa, terus jenis mobilnya apa? Ya saya rasa mobil memang berada di samping warna merah, tapi untuk menggunakan tindak pidana tidak ada yang tidak ada hubungannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak pernah korban itu masuk ke dalam mobil. Nah, gitu. Kalau mobil silakan ada. Pada saat kita melakukan penangkapan ada. Mobilnya di samping korek. Ya, siap. B2513. Baik. Ya cukup ya? Ya cukup, siap. Oke. Siap, Komandan. Terima kasih ya. Kalau yang lain masih bisa ya apa? Kalau di luar ini kalau masih bisa. Sahabat Malteng, itulah tadi acara konferensi pers yang dilakukan oleh Polres Maluku Tengah yang dipimpin langsung oleh AKBP Abdul Ghafur sebagai Kapolres Maluku Tengah. Nah, seperti dijelaskan tadi bahwa terdapat 2 orang tersangka yang saat ini diancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.